Waalaikumsalam Bu, silakan masuk, silakan duduk. Perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Rosa. Ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya kan baru selesai masa nifas. Oh iya. Terus rencananya mau KB. Oh, Ibu mau KB, iya. Tapi masih bingung untuk KB-nya itu yang apa? Mau pakai KB apa? Tapi bingung KB-nya Iya. apa ya, Bu ya? Dengan Ibu siapa? Ibu Nina. Ibu Nina ya. Iya. Umurnya berapa Bu? Ini 29 tahun. 29 tahun ya. Nah ini tak jelaskan untuk beberapa KB yang biasa digunakan di kalangan untuk ibu masa nifas ya. Iya. Nah yang pertama itu ada KB pil ya Bu ya. Terus ada KB IUD atau spiral biasanya, terus sama KB susuk atau KB implan. Nah kalau untuk KB IUD itu yang dimasukkan ke ke alat kelaminnya ibu atau di rahimnya ibu, itu biasanya efektifnya sampai dengan 5 tahun. Nah kalau yang susu atau yang implan itu ditaruh di lengan itu biasanya 3 tahun Bu. Jadi ibu mau pakai yang mana nih kira-kira? Yang implan aja Mbak. Yang ibu yang biar nggak terlalu nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama jeda anaknya ya. Iya. Anak yang pertama gitu ya. Iya. Berarti mau pakai yang implan ya atau yang susu ya. Nah ini tak jelaskan untuk implan atau susunya itu sendiri ya Bu ya. Nah jadi untuk KB implan atau susu itu biasanya itu berupa batang Bu. Jadi bentuknya tuh kayak batang seperti korek api. Iya. Nanti itu dipasang di lengan bagian dalam atas. Bisa di sebelah kiri Bu. Nah tergantung, kadang kalau misal ibu kan ada beberapa ibu wanita itu yang kidal itu bisa tergantung. Jadi yang penting dipasangnya itu di lengan atau di tangan yang jarang digunakan. Kalau di sebelah kanan kan biasa buat nulis atau buat bergerak untuk aktivitas yang lain. Kalau sebelah kiri kan jarang ya. Kebanyakan kan sebelah kiri kan karena itu banyak yang nggak kidal gitu. Jadi bisa dipasang di lengan kanan atas, lengan kiri atas bagian dalam gitu ya Bu ya. Nah terus untuk cara kerjanya itu yang pertama bisa mengentalkan lendir yang berada di rahimnya ibu, jadi menurunkan kemampuan spermanya suami, penetrasinya gitu. Jadi nanti kan di dalam rahim itu ada lendirnya Bu. Nanti buat untuk lendirnya itu biar spermanya itu enggak berenang ke sel telurnya ibu gitu. Jadi meluruhkan lendirnya gitu ya. Terus yang kedua menghambat transportasi gamet ke tuba. Jadi menghambat transportasinya si sperma itu sendiri ke dalam sel telur untuk bertemu gitu. Terus yang ketiga itu menjadikan sel rahimnya itu tipis dan atrofi gitu. Terus yang selanjutnya indikasinya ya, jadi yang boleh menggunakan KB implan itu sendiri yang pertama biasanya usia produktif, usia biasanya sekitar 20-an sampai dengan 35 itu ya, yang masih ingin hamil kayak gitu. Terus yang kedua ibu menyusui, biasanya ibu kan jenengan kan juga baru selesai masa nifas ya, berarti masih menyusui ya. Jadi masih bisa menggunakan KB susu atau implan itu. Terus yang ketiga sering lupa minum pil. Nah misalkan jenengan pingin sudah pernah sebelumnya, misalkan yang ketiga itu sering lupa minum pil. Jadi misalkan jenengan biasa pakai pil KB itu yang 30 hari yang diminum setiap hari, kok pas hari jenengan sering lupa, kalau bisa ya jangan pakai yang pil, bisa pakai yang implan atau susu itu gitu ya. Terus ibu juga nggak bisa menggunakan alat kontrasepsi yang mengandung estrogen, hormon estrogen gitu, karena kalau susu itu sendiri itu mengandung hormon progesteron Bu gitu. Terus yang selanjutnya yang tidak boleh menggunakan pil, yang tidak boleh menggunakan susu ya Bu ya. Itu yang pertama jenengan hamil atau dicurigai hamil. Jadi karena ini kan ibu baru selesai masa nifas, jadi belum hamil ya Bu ya, insya Allah ya. Terus yang selanjutnya terjadi perdarahan yang belum diketahui penyebabnya. Jadi misalkan pas nggak lagi masa nifas, misalkan masih subur biasa, terus kok haidnya sudah selesai, terus kok terjadi perdarahan yang nggak tahu jenengan ini kok kenapa gitu. Itu lebih baiknya jangan pakai susu atau implan gitu. Terus yang selanjutnya ibu itu punya penyakit DM atau diabetes sama jantung dan penyakit komplikasi lainnya, itu biasanya kadang akan memicu juga Bu
gitu. Yang selanjutnya itu ibu punya penyakit kanker payudara atau kanker lainnya ada ibu? Nggak ada. Nggak ada ya, alhamdulillah sehat ya Bu ya. Jadi untuk yang nggak boleh itu tadi yang untuk penderita kanker payudara atau kanker yang lainnya gitu. Nah terus kalau untuk keuntungannya itu sendiri biasanya efektivitasnya tinggi. Terus untuk jangka panjangnya tadi kurang lebih 3 tahun ya Bu ya, untuk jedanya misalkan dengan dalam waktu 3 tahun ingin lepas, ingin punya anak lagi bisa insya Allah gitu. Terus tidak mengandung hormon estrogen yang tadi saya sebutkan. Terus juga tidak mengganggu produksi ASI karena kan ibu juga masih menyusui ya, jadi insya Allah ASInya tetap lancar gitu, tidak mengganggu. Terus tidak mengganggu, tidak menjadi ibu kekurangan atau anemia. Jadi kalau untuk susu atau implan itu insya Allah sih nggak terjadi anemia karena kan kalau biasanya pakai IUD itu kan kadang perdarahan ya Bu ya, atau headnya nggak teratur, bisa head terus itu kan, kalau head terus kan pasti otomatis mengeluarkan darah ya. Nah itu bisa terjadi anemia. Jadi kalau untuk implan atau susu itu insya Allah sih aman gitu. Nah terus kalau yang tidak boleh untuk atau keterbatasan dari KB susu atau implan itu sendiri, yang pertama kadang untuk pada beberapa wanita itu bisa terjadi perubahan siklusnya juga Bu. Jadi ada yang beberapa headnya masih lancar-lancar aja, ada yang beberapa terganggu pola head menstruasinya gitu. Terus kesuburannya otomatis akan terlambat juga karena kan pola headnya juga tidak teratur gitu. Terus tidak bisa mencegah penyakit menular seksual karena kan ditaruh di lengan ya. Jadi kalau misalkan berhubungan seksual dengan orang yang penderita juga, jadi tidak bisa mencegah gitu. Nah terus untuk efektivitasnya itu tinggi, jadi kegagalannya itu hanya 0,3 kehamilan dari 100 ibu yang memakai KB itu gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak Bu? Tidak ada, saya lanjut ya Bu ya. Nah kalau untuk efek sampingnya itu yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan, terjadi gangguan pola menstruasi atau pola headnya ibu. Terus kadang perubahan berat badan, jadi kadang ada yang pakai bisa cepat gendut gitu. Terus yang selanjutnya perubahan pada nafsunya ibu, jadi kayak atau libido, jadi kadang penurunan nafsunya ibu jadi kayak malas gitu ya Bu ya. Terus kadang juga ada ibu yang beberapa jadi jerawatan karena kan hormon progesteron itu bisa membuat, tergantung ya dari beberapa wanita, ada yang misalkan lebih gampang jerawatan karena efek dari hormon progesteron itu sendiri gitu. Nah terus untuk waktunya yang bisa dipakai, bisa dipasang untuk alat kontrasepsi susu atau implan itu sendiri, yang pertama selama siklus haid atau tidak hamil. Jadi misalkan selama siklus haid itu bisa dipakai, atau pada hari pertama sampai dengan hari ke-7 saat haid. Jadi waktu haid hari pertama sampai hari ke-7 itu bisa dipasang susu atau implan gitu. Nah untuk tempat atau lokasinya itu yang tadi saya sebutkan pertama, itu pada di lengan kiri bagian atas bagian dalam. Jadi biar nggak kelihatan ya Bu ya. Jadi dipasangnya di bagian dalam, biasanya agak dikasih ruang sedikit, nanti dibius Bu, kayak di mati rasa sedikit, jadi agak dibuka, nanti baru dipasang susu atau batangnya di bagian lengan atasnya itu gitu. Nah nanti Ibu sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Sementara enggak ya. Jadi kira-kira Ibu udah ada pandangan untuk ingin jadi pakai susu atau implan? Iya ya. Jadi nanti kalau semisal jadi, nanti saya pasang susu atau implannya di ruangan pemeriksaan. Terus nanti kalau sudah, biasanya nanti Ibu kontrol lagi ke sini 1 minggu ya Bu ya. Jadi nanti biar saya lihat untuk implannya atau susunya gitu. Kalau sini nggak ada yang ditanyakan, saya akan bertanya sedikit ya Bu ya. Nah untuk pemasangannya itu lokasinya di mana Bu? Di lengan kiri atas bagian dalam. Oh bagian dalam. Kiranya Ibu sudah mengerti ya. Ini saya minta untuk persetujuan menggunakan alat pemasangan implan itu sendiri. Tapi setelah itu nyenengan bisa tiduran di